Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa na'udzu bika wa bika nastaghfiruka a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fakiri fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu jemaah majelis taklim Manubala yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang insya Allah selalu diberikan karunia pertolongan, yang insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini kita semakin mengenal, semakin dekat dengan Sang Pemberi ilmu, sehingga kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah cinta kepada Allah, maka kita akan ridho dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dengan sesuatu yang buruk kelihatannya. Kita akan selalu pasrah. Karena kalau orang pasrah, kalau orang menyerah, pasti akan selamat. Aslim taslam, kata Rasulullah. Kalau kalian menyerah, kalian tunduk, kalian patuh kepada Allah, maka kalian akan selamat. Seseorang tidak akan patuh, tidak akan tunduk kepada Allah, tidak akan patuh karena dia terhalang oleh dua hal. Yang pertama, karena dosa yang menghampirinya. Jadi kalau ingin tidak terhalang untuk sampai cinta kepada Allah, untuk sampai ridho menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, maka harus dibersihkan dulu hati kita. Dengan apa? Dengan istighfar dan taubat. Itu salah satu jalan. Saya pengen mengenal Allah, saya pengen cinta sama Allah, saya pengen ridho. Kalau saya sakit, saya pengennya enggak ngeluh. Kalau saya kekurangan uang, saya pengennya tidak gelisah, saya tidak resah. Bagaimana nih? Nah, kalau orang sudah cinta kepada Allah, mengenal Allah, dia akan ridho. Artinya dia tidak akan resah, tidak akan gelisah, tidak akan merasa terlalu sakit ketika dihampiri sakit, diberikan sakit oleh Allah. Caranya bersihkan hati kita dengan istighfar dan taubat, maka kita akan ridho. Yang kedua, jalannya itu yang pertama taubat itu ya. Jadi sering-sering kita menangis di tengah malam, sering-sering kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, tadi saya sudah berbuat maksiat. Ya Allah, tadi saya sudah berbuat durhaka kepada Engkau. Ya Allah, tadi saya tidak taat kepadamu. Ya Allah. Nah, jadi pertama taubat
istighfar kepada Allah. Yang kedua, belajar mengenal siapa yang menciptakan kita. Maksudnya yang menciptakan itu bukan hanya menciptakan badan kita, Bu. Kita suka salah sih. Ya yang menciptakan saya ya Allah. Yang dipikirkan, yang nyiptain langit, bumi, badan kita. Sudah aja begitu. Padahal sesuatu yang hadir pada diri kita itu pun Allah yang menghadirkan. Nah, masalahnya ketika Allah menghadirkan itu, kita suka larinya bukan ke yang menciptakan tadi, larinya ke masalah siapa yang mendatangkan masalah yang kelihatan oleh mata kita. Ketika kekurangan uang langsung mikirnya suami. Ketika anak bermasalah langsung anakku kurang segala macam pikirin. Akhirnya jadi bukan keholik yang dipikirin. Bagaimana ketika jalan macet yang dipikirin jalannya. Mobil banyak, belum lagi panas, yang dipikirin mataharinya, yang dipikirin apa haus laparnya. Coba kalau yang dipikirin siapa yang menghadirkan ini macet. Karena tidak ada manusia yang sanggup menjawab kenapa ini macet. Coba ibu jalan ke jalan, udah puluhan ribu kali kayaknya saya kalau di jalan itu bertafakur, Bu. Karena tafakur itu akan melahirkan mengingat Allah. Kenapa ini macet? Dicari-cari, nanya-nanya, orang nggak tahu. Banyak kan nggak tahu, kecuali kan kalau ada kecelakaan. Tiba-tiba 30 meter, 100 meter kemudian kosong aja begitu. Begitu kan ya, Bu? Saya bertanya begini, kenapa ini begini? Gak bisa dijawab oleh kita. 100 meter ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau memikirkan sesuatu, jangan dipikirin makhluknya gitu, Bu. Yang dipikirin siapa yang menghadirkan ini. Oh, yang menghadirkan ini adalah Allah. Pasti ada kebaikannya buat saya, walaupun itu pahit sekali. Sakit hati kadang-kadang. Tetapi kalau kita memikirkannya kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah tidak sia-sia menghadirkan ini. Pasti ada hikmah yang dalam di balik setiap kejadian. Itu namanya tafakur. Kalau orang mampu bertafakur seperti ini, maka dia akan mengenal siapa yang menciptakan ini. Dia akan mengenal siapa diri saya. Begitu kalau kita sering-sering bertafakur, akan mengenal diri kita. Kalau seseorang mengenal dirinya, itu ruhnya itu nanti akan mengenal siapa yang menciptakan dia. Jadi kalau ibu dihadirkan segala sesuatu, harus menimbulkan tafakur dan zikir kepada Allah. Itu salah satu jalan kita akan ridho, Bu. Akan ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Kita akan ikhlas, Bu. Ikhlas. Tidak akan berat. Dan kita akan menjadi orang-orang yang sabar ketika kita banyak bertafakur. Nah, di prolog ini karena Allah menghadirkan kita. Kalau saya sih melihatnya ini anugerah dari Allah, maka saya ingin Allah itu tersentuh dengan kata-kata kita walaupun sederhana. Allah tersentuh dengan kita. Ya Allah, saya ridho saya datang ke majelis taklim ini, ya Allah. Ya Allah, saya ridho di rumah seperti ini, ya Allah. Saya ridho dengan keadaan anak-anak saya. Ada yang anaknya sedang bermasalah, ada anak kita yang sedang masa remaja yang harus berputar sekian ratus putaran otak kita ya. Ada yang belum dapat jodoh, padahal orang melihat sudah waktunya. Saya ridho, ya Allah.
Ada yang masih kecil tapi diberikan kekurangan oleh Allah dalam pola pikir atau EQ-nya. Saya ridho ya Allah. Pokoknya semuanya ridho, Bu. Maka ketika kita ridho, nah disinilah kita sekarang memuji dan memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kita pun bersalawat dan salam. Kita memohon kepada Allah semoga salawat dan salam kita, cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah disampaikan oleh Allah. Kalau kita tulus mengucapkan salawatnya kepada Rasulullah itu, maka kita akan dibalas salawat oleh malaikat. Allah kan, innallaha wa malaikatahu. Siapa dulu yang bersalawat? Allah dulu. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wisra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan menggantinya 10 kali solawat. Kita mengucapkan cinta kepada Rasulullah 1 kali, Allah mengucapkan cinta kepada kita 10 kali. Masya Allah, yang dia ingin dicintai oleh Allah, ingin dapat syafaat Allah, ingin dipersatukan dengan Rasulullah, maka banyak-banyak bersalawat. Kalau saya tanya, Ibu pilih surga, pilih Nabi Muhammad, coba jawabnya apa? Pilih Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau nggak dapat syafaat nggak bisa masuk surga. Ibu tetap masuk surga ini. Saya kasih pilihan. Ibu pilih surga apa pilih Nabi Muhammad? Pilih Muhammad. Masya Allah, lulus 100% jamaah majlis. Di majlis taklim lain itu ada yang menjawab, sebagian besar jawab ke surga, sebagian besar jawab Nabi Muhammad, 50-50. Berarti pemahamannya yang hanya menginginkan surga itu belum utuh. Kenapa, Bu? Ada yang bisa menyampaikan alasan kenapa memilih Nabi Muhammad daripada memilih surga? Karena dengan kita memilih Nabi Muhammad itu mengarahkan kita ke surga. Bisa, tapi belum tepat banget. Ada yang bisa lagi? Itu juga sama dengan Mujawariyah. Sama. Ada yang bisa lebih sempurna, Bu? Karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, kalau kita cinta pada Rasulullah, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah. Ya, itu juga bisa, tapi ada yang lebih sempurna, Bu. Coba biar kita tafakur kita ya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah akan membimbing kita dari yang kita tidak berakhlak menjadi lebih baik. Itu juga bisa. Itu pasti masuk surga kan? Mau tahu Bu jawabannya? Kalau kita memilih Nabi Muhammad, 1 bakal masuk surga. Itu udah jelas. Kalau tadi kan yang dijamin masuk surga doang. Yang kedua, bakal bersama Nabi Muhammad di surga yang tertinggi dan akan bertemu dengan Allah. Kelebihannya banyak. Tapi kalau kita hanya masuk surga, pertama, tidak dijamin akan bersama Rasulullah. Kedua, tidak dijamin akan bertemu Allah. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Makanya kalau ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah pasti masuk surga, Bu. Malah duduknya seperti 2 jam, tergantung amal ya. Ada yang 1 langkah, mungkin ada yang 5 meter, ada yang 10 meter, tergantung amal. Emang semuanya itu di samping seperti 2 jari, nggak begitu namanya. Jadi, tapi tetap di surga yang tertinggi kalau kita memilih bersama Rasulullah Nabi Muhammad. Maka kita memohonkan, Bu, kepada Allah setiap hari, ya Allah, persatukanlah kami dengan Engkau beserta
ahliku, keluarga, anak, suami, kalau suami istri gitu ya, orang tua, sahabat-sahabat, diajak sahabat, nggak boleh pelit bu, pengennya nongkrong aja di atas sama keluarganya doang, jamaahnya diajak bu, sama sahabat-sahabat saya, sama ustazah saya gitu bu ya, setiap hari coba berdoa seperti itu. Nah kalau saya pilih Nabi Muhammad, karena di surga kalau paling bawah nggak ketemu sama Nabi Muhammad, kan rugi gitu ya. Karena kalau di bawah nggak ketemu sama Allah, tapi bisa ketemu di surga pun kita akan belajar. Cuma satu pekerjaan manusia di surga, yaitu ingin mengenal Allah. Karena semuanya ingin bertemu dengan Allah. Cuma perjalanannya, kalau kita tidak bersama Rasulullah, perjalanannya mungkin lama untuk ketemu dengan Allah. Karena kebahagiaan yang tertinggi manusia adalah ketika masuk surga itu apa kebahagiaan tertinggi? Kan nanti dikasih hotel yang ya makanan, minuman, buah-buahan yang tinggal metik begitu, jalan-jalan, ada bidadara, bukan bidadari aja pun yang disodorkan sama kita. Emang laki-laki bilang yang dapat bidadari, kita juga dapat bidadara gitu, yang jadi pelayan kita gitu maksudnya. Tapi kebahagiaan manusia di surga adalah ketika bertemu dengan Allah. Saya contohkan, kenapa begitu? Kalau saya sih, ada orang berpikir begini mungkin ya Bu ya. Yang penting saya mau masuk surga, kan bisa bebas begini, bisa bebas begitu, bisa makan ini, bisa makan itu, bisa semaunya gitu ya Bu ya. Kalau kita diberikan fasilitas oleh presiden, saya contohkan, diberikan villa, diberikan tunjangan masa tua, kemudian kita juga kehidupan sehari-hari dicukupkan oleh seorang presiden. Luar biasa baiknya sama kita Bu. Senang nggak Bu? Senang. Tapi ketika si presiden itu kita tidak bisa bertemu dengannya, ada perasaan sedih nggak? Sosok yang memberikan kemewahan kepada kita, sosok yang memberikan kecukupan kepada kita, anak-anak kita disekolahkan tinggi, jadi orang-orang sukses. Tapi si presidennya kita nggak bisa ketemu sama dia, puas nggak Bu? Atau ada orang kaya lah gitu, baik banget sama kita, dia nggak memunculkan dirinya gitu, cuma lewat ajudannya, lewat orang-orang suruhannya. Pasti kita akan gitu, siapa sih yang baik sama saya ini? Saya penasaran, nangis-nangis dia pengen ketemu dengan orang yang memberikan fasilitas kepada dia. Coba seperti itu analoginya Bu. Seperti itu. Kenapa kita pengen ketemu dengan Allah? Karena ketika kita di surga nanti, kita akan takjub dengan pemberiannya. Luar biasa, hebatnya ini pencipta saya. Siapa dia? Wah, dikejar, semua orang mengejar, ingin mengenal Allah. Mengenal Allah. Kalau di dunia dia tidak mengenal Allah, maka dia akan mengejar dari mulai di alam kubur sampai hari kiamat, kemudian ketika masuk surga. Tapi kalau kita sudah mengenal Allah, langsung set aja ketemu Bu, bareng sama Rasulullah. Kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah. Pengen gak Bu? Pengen. Orang yang belajar ma'rifat kepada Allah, dia tidak akan terlalu takut menghadapi kematian. Kenapa? Karena udah diajarin kita akan ketemu dengan sosok yang luar biasa itu. Di kubur itu nanti malaikat nanya, mungkin kita marahin dia. Apain itu ditanya-tanya? Itu saya udah tahu gitu kan. Nanya yang lain. Malaikat tinggal ngerti, oh ini pasti orang ma'rifat kepada Allah. Masya Allah Ibu ya, kita banyak pede di depan malaikat, karena malaikat itu sebenarnya kedudukannya di bawah kita Bu. Kalau kita, roh kita lebih mulia dari malaikat. Malaikat lah Bu, belum ketemu Allah. Ketika di Sidratul Muntaha, malaikat itu di pintu di luar, tetapi Rasulullah dipersilahkan masuk ke dalam untuk bertemu langsung dengan Allah. Jadi muliaan manusiakah atau muliaan malaikat Bu? Manusia Bu. Maka bersihkan hati kita, pelajari ilmu-ilmu makrifat bagaimana mengenal Allah dengan cara salah satunya adalah tafakur.
Tafakur itu adalah pengetahuan, pemaknaan yang ada di dalam kolbu kita. Ini di depan mata kita ini air, Bu. Air, pengetahuannya air itu pH-nya sekian, kurang dari 7 ya, nggak boleh lebih. Kita contohin aja gitu. Benar ada sedotan, kita minum sehat dan sebagainya. Itu hanya pemaknaan secara zahir, lahir. Ada pemaknaan secara batin. Siapakah yang melahirkan ini? Air tumbuh dari bawah tanah, kemudian memancar, jadi mengalir ke dalam. Ketika aliran itu di dalam sini, siapa yang mengaturnya? Begitu, Bu. Bukan hanya dilihat hanya secara zahir aja, lahir, hanya dilihat dari segi medis kedokteran aja, enggak. Kesehatan gitu. Tapi ada pemaknaan yang lebih dalam, yaitu pemaknaan dari kol. Itu namanya tafakur. Maka akan melahirkan zikir kepada Allah. Tafakur ini salah satu. Kita teruskan ayat yang lain ya. Di ayatnya masih kemarin, cuma kita belum bahas yang ini sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayatnya kemarin kan Al-Ghasyiyah ayat berapa? 88 surat 88 ayat 17 sampai 22 ya. Di sini 21. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi, hari ini wa ilal ardi kaifa subhat, dan bagaimana bumi dihamparkan. Kita pakai tafakur kita kepada Allah, bagaimana Allah menghamparkan bumi ini. Bumi dihamparkan oleh Allah. Saya lihat di di internet ya Bu ya, sekitar 500 juta kilometer luasnya bumi yang Allah hamparkan. Fadzakir innama anta muzakkir. Kita ambil pelajaran. Tafsirnya yaitu ketika Allah menghamparkan 500 juta kilometer bumi ini, Bu, itu bagi Allah sangat mudah. Allah genggam dengan tangan kanannya. Allah genggam dengan tangannya yang 500 juta kilometer luasnya bumi. Sekarang kita berpikir, kita mau menundukkan satu kapling tanah aja. Satu kapling tanah itu berapa meter? Mungkin 200 meter ya Bu ya. Itu kita ngoyoknya nyari rizki, nyari duit pagi sampai sore, pagi sampai kadang-kadang malam lagi, kadang-kadang pagi lagi, buat menundukkan 200 meter tanah yang Ciputat. Kadang-kadang sampai tua nggak kebelinya berapa meter? 2 meter. 100 meter, Bu. Sekarang kita mikir, Allah 500 juta kilo. Saya juga baru ibu, saya perhatikan, iya ya, aku pengen beli tanah 200 meter di Ciputat, nggak beli ya Allah. Beli aja akhirnya di kampung yang lebih murah. Itu tanahnya doang, belum bangunan. Belum bangunannya. Kadang sampai kita meninggal, Kak, nggak kebeli, Bu. Artinya apa? Kata Allah, kamu ngoyo kayak gitu tuh berarti kamu tulem. Kenapa kamu nggak mikir, nggak berpikir? Allah sanggup memiliki 500 juta kilometer. Kenapa? Apakah susah bagi Allah untuk mengeluarkan masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari? Mudah bagi Allah, Ibu. Mau bayar semester anak 4 juta, ada yang 6 juta, ada yang 3 juta. Udah puyeng beli obat paramek di sebelah. Ya Allah, aku mau bayar semester anak saya. Susah banget sih, marah-marah sama suami. Kadang-kadang mengambil hak orang lain. Kadang-kadang gak ada waktu buat ngaji, gak ada waktu buat tahajud, gak ada waktu buat duha, buat nyari 4 juta doang. Kata Allah, kalau kamu dekat sama aku, kamu mementingkan aku
gampang dengan tangan kanan aku, apalagi cuma 4 juta, apalagi cuma 10 juta. Itu contohnya, Bu. Apa susahnya bagi aku? Kita ini kadang-kadang suka pakai hawa nafsu. Coba sekarang berpikir seperti ini. Kita mikir 100 meter aja kita mau punya tanah, susahnya luar biasa. Allah 500 juta meter, kilometer mah. Masya Allah. Ya Allah, saya malu sama engkau. Kalau udah mikir gini, Bu, kadang-kadang astagfirullah. Keyakinan kita, kekuatan iman kita ini yang lemah, Bu. Kalau udah kuat, dibereskan semua sama Allah. Kemudian kalimat selanjutnya, fadzakir innama anta muzakkir. Ini kepada Nabi Muhammad Allah mengatakan, berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bertafakur tadi, Allah tuh begini, Allah tuh maha ini, Allah tuh maha muda. Terus si orang kafir tadi itu ngebantah gitu. Apaan sih Muhammad, kamu tuh gila, kamu tuh penyair, kamu tuh orang segala macam. Malah disakiti Rasulullah. Kata Allah ayat selanjutnya, kan Rasulullah sedih tuh ya. Ya Allah, kenapa si umatku gak mau denger? Karena Rasulullah udah merasakan makrifat kepada Allah. Betapa hebatnya gitu, betapa mudahnya hidup kalau kita yakin dan percaya kepada Allah. Maka Rasulullah menampakkan, ini loh kalau kamu mikir gitu, coba gitu. Udah diajak juga, Bu. Kadang-kadang kan ada yang ngotot, yang ngeyel, ya nggak mau denger. Ayo dong ikut pengajian, daripada kamu bengong. Kan Sabtu Minggu nih libur, kalau ada pengajian Sabtu Minggu di mana gitu ya. Dia kerja contohnya. Aduh aku tuh lagi sibuk, aduh aku tuh capek banget, pengen istirahat, pengen kumpul-kumpul sama anak, kan pasti banyak alasannya ya, Bu ya. Nah, kita udah ngajak, kita gini, ya Allah, padahal ngaji di situ enak banget, aku tuh udah ngerasain kan gitu ya. Kenapa sih dia nggak mau ikut gitu kan? Apalagi kalau orang itu bermasalah, kemudian ngadu lah, suka curhat sama kita. Ya udah ngaji, tetap aja udah punya masalah juga nggak mau itu berobat dengan penyakitnya. Masalah itu kan penyakit, Bu. Penyakit dari berobat dari masalah adalah pengetahuan untuk mengenal Allah, bukan beli Paramek. Emang pusing Paramek, tapi itu kan hanya sementara efeknya. Beli Panadol, pusing kenapa belum bayar kontrakan gitu ya. Pusing dengan apa, anak berantem si A dengan si B gitu. Oh bikin masalah lah gitu. Beli Paramek, beli Panadol, itu enggak, tetap aja nggak bisa tidur. Cuma mungkin pusingnya agak hilang sedikit ya. Obatnya apa ngaji? Diajak ngaji, kagak mau juga, Bu. Padahal obatnya itu. Ya Allah, kadang sedih kita ya. Dia udah banyak masalah, kenapa sih nggak mau datang? Gitu kan? Kata Allah apa? Ke Rasulullah. Ini Rasulullah, Bu. Fadzakir innama anta muzakkir. Kamu itu tugasnya hanya menyampaikan, memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Coba lihat di Al-Ghasyiyah ayat 22, Bu. Artinya apa, Bu? Ada yang buka Quran. Lasta alaihim, kamu sekali-kali tidak. Tunggu, lasta itu artinya ada taukid di dalamnya. Kamu sekali-kali tidak akan bisa mengubah hati orang itu. Mungkin ada seorang suami ingin mengubah istrinya dengan cara dipukul, contohnya diintimidasi, ditekan. Itu hanya bisa menguasai fisiknya doang. Kalau kamu enggak sholat, enggak bakalan dikasih uang makan, contohnya. Enggak bakalan dikasih buat beli pakaian. Kamu tuh harus sholat, harus puasa. Iya. Dia nurut hanya fisik. Manusia mampu menguasai manusia yang lain hanya dalam bentuk fisik. Anak takut sama kita kalau nggak dikasih jajan, kalau nggak dipegangin HP, mau dia sholat. Tapi itu hanya fisiknya aja yang kita bisa menguasai. Hatinya, kalbunya yang menguasai Allah. Siapa yang bisa menguasai istri, Bu? Siapa yang bisa menguasai hati suami? Allah.
suami mau terpaksa ngasih uang masak ke kita karena dimasakin. Tapi yang membuat dia sadar bahwa dirinya harus sayang, harus memberikan dengan ikhlas dan sebagainya, siapa yang menghadirkan di dalam kalbunya? Allah. Manusia hanya bisa menguasai fisik sesamanya saja, tapi kalbunya nggak bisa. Hanya Allah. Maka ketika kita ceramah, emang kita ancam dia, intimidasi, enggak kan? Ketika seseorang mengajak dakwah, kata Allah, fazakir, kasih aja peringatan. Urusan nanti dia mau ikut, mau enggak, mau nurut, mau tunduk kepada aku, itu urusan aku gitu. Jadi ketika seseorang menginginkan kebaikan kepada orang lain, kita contohnya pengen kebaikan kepada suami kita atau anak kita. Kata Allah di dalam tafsirnya Ibnu Qatadah, "Qil ilayya ibadi", serahkanlah hambaku kepadaku qalbunya di tubuh. Jadi tugas kita apa? Kasih tahu dengan sungguh-sungguh, arahkan, bimbing, ajarkan. Jangan mengharap nanti kalau udah diajarin ini kamu harus begini. Gak usah, Bu. Kamu kalau udah saya kasih ini kamu harus begini. Harus begininya itu Allah urusannya. Kenapa kita suka pusing mikirin anak? Karena ketika kita sudah berbuat, kita itu suka nentuin hasil. Kalau mama udah ngasih uang bayaran kamu, udah nyekolahin kamu ke sekolah ini, kamu tuh harus jadi orang kayak gini. Ketika dia tidak jadi orang seperti itu, kalau saya itu masukin pesantren anak saya, biar dia rajin sholat, biar dia rajin ngaji, nggak apa-apa. Kita kan ada tujuan ya. Tapi jangan ketika kita melakukan sesuatu, kalau kenapa dia tidak begini, kenapa dia tidak begitu, ayat pusing. Harus kembali kepada ayat ini, fadzakir innama anta muzakir, kamu hanya memberikan peringatan. Selebihnya urusan hasilnya adalah Allah. Ada dua yang akan Allah berikan dari hasil yang akan kita lakukan. Ketika kita sudah mengajak hal-hal yang baik kepada anak, kepada suami, kepada saudara, atau berbuat apa aja, Bu, jangan lihat hasilnya. Walaupun kita menginginkan hasil yang bagus gitu, tapi jangan harus begini, harusnya itu urusan Allah. Saya pengen anak saya seperti ini, suami saya seperti ini, tetangga saya seperti ini, orang tua saya seperti ini ketika saya melakukan. Tapi ya Allah, saya serahkan semuanya kepada Engkau. Kalau orang sudah berpikir seperti ini, Bu, aslim taslam. Ketika engkau berserah diri kepada Allah setelah berusaha, kau akan selamat, kata Allah. Kita itu akan selamat, Bu, akan tenang, akan damai, tidak banyak pikiran, tidak terlalu pusing, Bu. Udah serahkan aja sama Allah, berserah diri aja, jadi hamba gitu. Mungkin saya udah berusaha lah, udah ngarahin anak, udah nyari duit yang halal, udah saya doain terus, tapi Bu, terus jangan putus asa begini. Saya itu udah saya usahakan sungguh-sungguh banget, udah saya bantu ini, sudah saya lakuin ini itu, ternyata dia tidak melakukan apa yang saya harapkan. Udahlah, saya emang udah putus asa, biarin aja dia mau jadi kayak apa, enggak boleh begitu. Ini haram di mata Allah. Artinya dia putus asa, tidak mau bekerja terus gitu, apa yang Allah inginkan, memberikan arahan, kemudian mencari nafkah buat anak kita. Tugas kita mencari nafkah, mengarahkan, mendidik, dan sebagainya. Hasilnya sama Allah. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kemudian kita malah sumpah serapah. Udah nggak usah dipikirin, nggak usah diurus anak kayak gitu. Itu tuh nggak boleh. Terus aja jalanin hidup santai gitu, jalanin aja, enak gitu, Bu. Asli taslam, kata Allah. Kalau engkau menyerahkan kepada Allah urusan hasilnya, maka engkau akan selamat. Kalau menyerahkan kepada diri kita, maka engkau akan
sengsara hidupmu. Benar Bu, sengsara hidup kita. Udah capek-capek, kok anakku begini. Padahal kita udah sayangnya luar biasa. Perhatian kita sepenuhnya buat suami kita, buat anak kita. Kok gak sesuai dengan yang saya harapkan? Dan saya kan tugasnya hanya apa yang Allah perintahkan. Itu urusan Allah. Allah akan menyelesaikan dengan tangannya sendiri. Kalau kita sudah berbuat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Allah akan berbuat Bu. Hasilnya Allah yang berbuat. Hasilnya itu bisa saja Allah memberikan teguran kepada orang itu yang tidak mensyukuri apa yang kita lakukan. Nggak tahu diri itulah istilahnya. Kalau ada orang nggak tahu diri, nanti Allah yang akan bergerak Bu. Apa yang akan Allah ditegur oleh Allah, kemudian dikasih hukuman oleh Allah, kemudian dikasih ancaman dan siksa oleh Allah. Itu sekehendaknya Allah aja. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, kemudian hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka ini pun dibalik Bu dengan tadi. Kalau tadi kita hal yang buruk ya, ternyata kejadiannya buruk. Sekarang ketika saya rajin ngaji, alhamdulillah saya dapat ilmu, dapat kawan-kawan yang banyak, pokoknya baik-baik aja. Kemudian ketika saya berbakti kepada suami sayang sekali sama saya. Anak-anak juga jadi anak-anak yang solehah. Ibu, di sini Allah pun akan menguji. Kata Allah, kamu hanya bertugas. Ketika hasilnya adalah serahkan kepadaku. Ketika baik, kalau itu hasilnya Allah, maka pekerjaan yang kita lakukan, apakah kita akan mengaku itu pekerjaan kita, Bu? Hasilnya itu? Tidak. Itu Bu. Kalau kita ngajarin anak kita akhlak yang baik, membimbing dia, ngasih sekolah, nyari nafkah, biaya dan sebagainya, anak kita ternyata jadi anak yang hebat, anak yang baik. Kata Allah, aslim taslam, serahkan kepada Allah kau akan selamat. Maksudnya apa Bu? Padahal ini kebaikan loh. Anaknya jadi anak hebat, suaminya suami yang penyayang, tetangganya baik semua, orang tuanya sayang sama dia, pokoknya baik semua. Ada nggak Bu yang begitu? Nggak ada yang sempurna. Maksudnya minimal semuanya baik sama kita karena kita baik sama dia. Kata Allah, jangan mengatakan bahwa itu semuanya dihadirkan engkau yang berbuat. Jangan, kata Allah. Maksudnya gitu dibalik gitu. Bisa dipahami nggak? Kalau yang buruk tadi banyak orang yang banyak paham Bu. Kita udah berbuat baik, ngajak berbuat baik dan sebagainya. Kemudian orang itu kebalikan gitu, nyakitin, kemudian membuat masalah dan sebagainya, pasti kan ada balasannya, zolim lah gitu ya. Kadang-kadang ya udah kita serahkan sama Allah hasilnya. Ini yang baik Bu. Kadang yang baik kita suka ngaku-ngaku. Siapa dulu gitu ibunya. Iya. Padahal hasil itu Allah yang menentukan. Maka kalau ingin selamat, ingin tenang, ingin bahagia, ini tuh Allah yang memberikan. Ini tuh anugerah. Ini tuh karunia Allah. Tidak ada saya itu lemah. Mau 50 meter aja mau beli tangga, beli. Itu kan begitu mikirnya Bu. Siapa yang memberikan anugerah ini? Allah. Fazakir innama anta muzakir. Nah itu. Pelajaran yang selanjutnya, kalau kita, Ibu, kalau seorang ibu yang sukses, seorang penceramah yang sukses, seorang dai yang sukses, atau seorang siapa aja yang mengajak orang lain, itu seseorang yang sukses itu adalah orang yang hatinya kosong dari makhluk bahwa itu hasil saya. Kalau dia mengatakan ini hasil saya, ini jeripaya saya, ini itu saya, itu berarti nggak sukses Bu di hadapan Allah. Nggak sukses. Orang yang sukses itu adalah orang yang menyerahkan segala amal perbuatan dia, hasil yang dia hasilkan adalah anugerah dan pemberian Allah. Jadi hanya orang-orang yang mentalnya kuat, hatinya bersih, pekerjaannya ikhlas, itu orang-orang yang sukses di dalam mengerjakan apa aja yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita nih ngarahin anak, kita ikhlaskan Bu ya.
Ikhlas karena Allah, hasil karena Allah. Orang yang ikhlas itu yang ketika ada hasil dari pekerjaan kita nggak ngaku itu dari kita. Pokoknya kita serahin aja sama Allah. Itu orang yang ikhlas, Bu. Berarti orang ini sukses. Kalau orang yang ikhlas itu cirinya lapang dada. Saya masak, mau dimakan, mau enggak sama anak, sama suami. Yang penting saya sudah melakukan pekerjaan saya. Enggak sakit hati, Bu. Itu orang yang lapang dada. Kenapa? Ikhlas. Orang lapang dada itu orang yang ikhlas, Bu. Padahal suami saya itu, suami saya enggak memberikan nafkah, suami saya itu. Tapi saya masih aja deh, saya masak aja dengan ikhlas. Anak saya ngeselin, anak saya nyebelin, tetap kita kasih makan sambil kita doain, Bu. Itu tandanya orang yang lapang dada, ikhlas karena Allah. Ini namanya ibu yang sukses, seorang dai. Ini orang tadi berbusa dia ngajarin gitu contohnya ya, Bu. Ngajarin anak supaya ngajarin jamaahnya supaya ini, tapi jamaahnya nggak nurut contohnya, Bu. Begitu aja. Seorang dai yang sukses, dia akan tetap berlapang dada, dia akan tetap ikhlas ngajar aja. Sukses itu apa? Berubah itu bukan urusan saya, itu urusannya urusan Allah. Berarti ini adalah penceramah yang sukses. Seorang dai yang sukses, dia tidak marah-marah, dia tidak putus asa dengan jamaahnya yang berubah, karena dia tahu bahwa yang berubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seorang penceramah yang sukses. Jadi kalau ada penceramah suka marah-marah, nggak sabar, nah itu berarti belum sukses dia, belum ikhlas, hatinya belum lapang. Maka Allah di dalam surat Al-Insyirah apa ayat pertama, Alam Nasrah, bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Siapakah orang yang dilapangkan dadanya? Orang yang hatinya ikhlas, orang yang hatinya lapang, orang yang hatinya bersih. Kalau ingin ibu jadi seorang ibu yang lapang, yang hatinya bersih, atau ada ibu ingin jadi seorang pendai yang lapang, hatinya bersih, yang dilapangkan oleh Allah, maka harus bersih hatinya dengan cara apa, Bu? Zikir dan kita itu hidup, Bu, kalau pengen dikasih karunia. Ikhlas itu karunia Allah, Bu. Lapang itu karunia Allah. Allah mengatakan begini kepada Nabi Muhammad, bukankah aku sudah lapangkan dadamu? Kenapa Allah melapangkan dada Nabi Muhammad? Karena hatinya bersih. Jadi ibu rumah tangga pengen lapang, hatinya pengen ikhlas, pengen tenang, aslim taslam, maka banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Banyak berzikir, mohon ampun kepada Allah. Maka insya Allah karunia itu akan datang terus-terusan. Anugerah itu akan datang terus-terusan. Ya, mungkin itu aja. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini, bagi saya ini adalah anugerah karunia Allah. Sederhana ya, Bu ya, tapi semoga ini agung di hadapan Allah. Agung dan mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena ada pertolongan di dalamnya, ada anugerah karunia di dalamnya. Bagi yang baru, semoga Allah ajarkan, Allah pahamkan, Bu, karena itu sudah di pertengahan jalan. Tapi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah tidak melihat dia awal, dia tengah, di akhir. Pokoknya aku akan tarik, begitu. Ya. Jadi dari saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, bila ada hilaf yang terlontar dari mulut saya tidak sengaja, bukan kesengajaan. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada ibu-ibu semua. Dan saya juga mohon ampun kepada Allah bila lisan ini tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.